Halo guys, di video kali ini saya akan membahas terkait dengan chapter-chapter. Nanti kedepannya akan kita bahas secara teoritis. Jadi selain latihan soal, mungkin latihan soal akan terpisah. Tapi untuk secara konsep teoritis akan kita bahas video khusus. Ya kita mulai dari chapter pertama. Jadi buat teman-teman yang sedang mengambil ujian CA, mungkin bisa menyimak ya beberapa teori-teori yang akan disajikan di video kali ini. Nah, karena terlalu banyak untuk apa yang ingin disampaikan dan diharapkan sih materinya ini akan lebih singkat ya, hanya poin-poinnya aja ya. Kita langsung ke discussion question. Jadi nomor pertama itu ditanyakan apa sih manajemen biaya gitu. Dan apa yang berbeda dari akuntansi manajemen dan akuntansi biaya. Jadi sebenarnya manajemen biaya ini dia berkaitan dengan penetapan biaya dan penggunaan informasi untuk perencanaan. Jadi kita punya selain punya cost ya, sorry. Oke, sorry. Jadi selain kita punya oke, kita punya di manajemen biaya ini kita punya em, yang pasti ada cost atau biaya. Yang kedua adalah informasi. Nah, kesemuanya ini nanti dipakai untuk apa? Um, untuk planning gitu ya. Terus nanti mungkin untuk controlling, terus untuk eh, apa namanya? Continuous improvement untuk perbaikan berkelanjutan dan juga untuk nanti adalah pengambilan keputusan, decision making. Nah, memang manajemen biaya ini dia ini mencakup pasti cost accounting sama accounting management. Nah, kemudian tapi memang untuk manajemen biaya ini dia memang lebih luas ya perannya. Di sini kalau akuntansi biaya biasanya atau cost accounting ini dia berfokus pada penetapan biaya untuk berbagai objek ya. Jadi dia fokus untuk penetapan cost untuk berbagai objek. Nah, misalkan produk, jasa, atau aktivitas. Nah, di manajemen biaya sendiri, dia nanti memperluas dari apa yang ada di cost accounting. Ya, jadi akurasinya, terus alokasinya, ada hubungan sebab akibat. Jadi tidak hanya sebatas perhitungan, terus informasi, tapi nanti akan kita lihat ada hubungan sebab akibat, em, terus aktivitas dan alokasi ini seperti apa. Nah, kemudian untuk akuntansi manajemen ini dia em, memang berfokus biasanya untuk ke yang tadi ya 4P mungkin ya. 3P deh. Planning, eh, sorry, 4 4P aja ya. Perencanaan, terus ada pengendalian, terus ada em, sorry, 3P, sorry. 3P perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, akuntansi, kalau manajemen biaya sendiri, dia lebih menekankan lebih luas lagi bahwa tidak hanya tiga ini, tapi juga ada nanti perbaikan berkelanjutan, misalkan berkelanjutan. Nah, dia juga menekankan hal tersebut, kemudian
mungkin akan lebih luas lagi. Dia akan melihat value chains mungkin. Terus ada life cycle, terus strategi, terus ada cost of environmental, misalkan biaya lingkungan. Nah, dia akan melihat ke sisi ini. Oke. Nah, selanjutnya nomor dua adalah em, bagaimana aku apa ya manajemen biaya dan akuntansi keuangan itu berbeda. Jadi sebenarnya kalau manajemen biaya perbedaannya dengan akuntansi keuangan pasti em, dia akan lebih fokus kepada organisasi, terus menekankan ke masa depan. Dia bebas dari GAP dan aturan. Kalau di standar Indonesia misalkan dia terbebas dari PSAK ya maksudnya. Em, maksudnya iya nggak terlalu harus terikat dengan PSAK. Kemudian em, cakupannya multidisiplin, terus evaluasi terhadap unit individu dalam perusahaan, ada penyediaan informasi yang lebih rinci dan lain-lain gitu. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi atau yang berdampak terhadap fokus dan praktek manajemen biaya. Yang pasti ketika kita melihat em, cost accounting ya atau manajemen biaya ini, sorry, cost management ini pasti nanti ada yang namanya persaingan global, terus pertumbuhan industri, kemajuan teknologi, kemajuan lingkungan manufaktur, orientasi pangan, pengembangan produk baru, manajemen mutu, ya. Misalkan kita pengen melihat persaingan global gitu ya, persaingan global, dengan global. Kita nanti akan fokus mungkin nanti di gimana kita bisa mengkontrol cost kita, ya. Cost kita nanti nanti juga akan tercermin pada strategi apakah kita misalkan mau low price atau diferensiasi. Nah, ketika kita pengen low price, otomatis cost produk itu menentukan. Karena kan nanti cost produk biaya 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 menghasilkan suatu produk itu kalau dia semakin rendah, dia semakin bisa kompetitif. Dengan catatan rendah ini dia tetap bisa tidak apa ya memperburuk kualitas gitu. Ya, kualitas mungkin bisa middle atau bisa biasa-biasa saja, tapi dia tidak sampai merendahkan kualitas. Nah, sehingga dia bisa berkompetisi di pasar global. Oke, secara teori seperti itu. Terus kita nomor 4, apa sih yang dimaksud dengan flexible manufacturing system? Jadi flexible manufacturing system itu lebih kepada sistem ya, sistem komputerisasi di mana nanti produk itu diproduksi dengan seragam. Jadi misalkan kita pengen ngeproduksi 2.000 unit sepatu, jadi sudah ada cetakan atau mesin atau peralatan yang memang dikonfigurasi atau disetting biar dia sama gitu. Nah, kemudian nomor 5, apa peran controller atau pengendali keuangan di dalam organisasi? Jelaskan berapa aktivitas yang mungkin hmm, yang apa ya yang bisa dikontrol gitu. Yang pasti controller itu kan sama dengan pengendali keuangan ya, bagian yang megang pengendali keuangan lah. Dia bisa nanti bentuknya tanggung jawabnya dia bisa ke internal. Controller ini dia bisa tanggung jawabnya ke internal, bisa ke eksternal. Nah, bentuknya apa dia? Bentuknya bisa orang misalkan pajak, terus bagian cost of accounting, bagian budgeting, terus bisa bentuknya internal audit dan lain-lain. Kemudian hmm,
Apa perbedaan line position dan staff position? Kalau kalau line position itu otomatis dia yang nanti bertanggung jawab terhadap kita. Nah, jadi kalau oke, jadi kalau line position ini dia pasti nanti tanggung jawab terhadap apa yang menjadi misi utama organisasi. Nah, di sini ada peran yang namanya staff position. Ya, staff position mungkin tahu lah. Mereka dia tidak ini kan langsung tanggung jawabnya. Kalau ini dia tidak langsung. Bahkan bahkan dia bisa sebagai untuk penyedia peran pendukung. Oke. Nah, kemudian nomor 7 the control security member. Apakah bagian pengendali ini atau pengendali bagian controller ini yang bagian keuangan ini dia harus masuk ke tim tim top manajemen gitu ya. Kamu apakah Anda setuju atau tidak? Nah, di sini kita lihat controller itu memang sebaiknya itu menjadi bagian dari top manajemen atau tim manajemen puncak. Karena nanti biasanya controller itu adalah ahli keuangan atau dari suatu organisasi dan dapat memberikan saran-saran, wawasan yang memang dibutuhkan perusahaan. Nah, jadi memang saat ini tuh tren saat ini yang mendorong manajemen lintas fungsi atau cross functional management itu memungkinkan kalau misalnya kontrol itu akan disertakan di setiap bagian staf manajemen kayak gitu. Terus nomor 8 ini sih standar ya tentang planning, controlling, and feedback. Planning ya pasti dia nge-plan apa yang menjadi em, apa ya perencanaan perusahaan, standar kinerja, identifikasi tindakan-tindakan nanti mau ngapain. Controlling ini menjaga agar sesuatunya sesuai dengan standar. Ya, dan feedback pasti ada nanti umpan balik dari setiap apa yang sudah dilakukan, mulai dari planning, sampai controlling, sampai nanti apa namanya eksekusi. Nah, nomor 9, hmm, apa peran peran manajemen biaya yang memang sesuai dengan objektif tujuan tujuan dari keberlanjutan, perbaikan berkelanjutan. Continuous improvement itu perbaikan berkelanjutan ya. Perbaikan berkelanjutan. Oke, jadi manajemen biaya ini dia memiliki peranan untuk menyediakan informasi untuk membantu mengidentifikasi peluang peningkatan atau menyediakan evaluasi terhadap kemajuan dan lain-lain itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, nomor 10 apa peran em, bagian apa ya ini sih? Report performance report itu kayak bagian laporan-pelaporan kinerja gitu ya. Sesuai untuk mendukung kontrol function gitu. Nah, kalau laporan kinerja itu memang dia biasanya membandingkan biaya biaya dan pendapatan aktual dengan yang direncanakan. Makanya nanti di situ nanti akan ada analisis of variance nanti untuk kita membandingkan antara budgeting yang tadi fleksibel atau statik nanti. Kemudian versus dengan aktual. Nah, ini salah satu fungsinya. Nomor 11, apa tuh? Apa yang maksud dengan bisnis etik? Apakah mungkin apakah mungkin apa ya em, hal-hal etikal itu kebiasaan etikal itu em, ada di kayak kuliah-kuliahan terkait manajemen accounting. Ya sebenarnya etika bisnis itu kan sebenarnya terkait dengan pengambilan keputusan yang benar dan biasanya melibatkan em, kita harus menyingkirkan kepentingan pribadi untuk demi kesejahteraan orang lain atau misalkan kita kalau di perusahaan demi kesejahteraan perusahaan. Nah,
Memang biasanya sih di mata kuliah sekarang itu dia sudah terintegrasi ya, sudah ada memang khusus bab atau topik ya untuk membahas tentang etika. Kemudian hmm, 12 ini tentang apa ya? Dampak ya. Dampak dari oh, perilaku etis bagi bisnis. Jadi kalau kita mungkin ada beberapa contoh mungkin tidak dibahas di sini. Salah satu contohnya misalkan dengan banyak perusahaan yang image mereka dengan misalkan secara finansialnya bagus, secara kinerja organisasinya bagus, etika dari karyawannya bagus, itu kan bisa meng-up em, citra perusahaan gitu. Paling itu aja. Ini untuk terkait dengan chapter satu Introduction Cost Management. Nanti kita akan bahas di chapter kedua ini, baru masuk ke Basic Cost Management Concept. Jadi mungkin tentang komponen-komponen cost management itu apa aja, terus em, apakah ada di sini nanti perhitungan dan sebagainya, nanti kita akan bahas. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya.